fokus belajar aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga kita buktikan bahwasanya ini nih tidak manfaatnya itu baik loh, manfaatnya itu banyak juga untuk diri sendiri, terutama untuk Husnul, dan alhamdulillah setelah itu orang tua memberikan kepercayaan dan juga keyakinan. Waktu di Sehingga kelas 11 itu ya alhamdulillah sampai dengan saat ini disupport oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Berjumpa kembali di ketikpos.com, podcastnya Ketik Pos. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang milenial ya, Gen Z ya, termasuk ya. Iya, Gen Z. Sama nama lengkapnya Husnul Adawiyah. Husnul Adawiyah ini aktif di Forum OSIS Sumatera Selatan. Jadi dia ini ketua ya untuk periode tahun 2023-2024. 2023-2024 berarti hampir berakhir ya. Iya, betul, Pak. Nah, seperti apa sih aktivitas dan kegiatan Husnul ini? Bisa kita kulik-kulik ya. Husnul ini kelahirannya tahun berapa nih? Kalau Husnul lahirnya tahun 2005, Pak. 2005 ya. Di sana apa? Aktif pelajar ya? Iya, kemarin barusan lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Oh, baru lulus? Iya, betul, Pak. Jadi melanjutkan ke mana? Rencananya ke Universitas Sriwijaya atau PGRI. Oh, mengambil apa jurusan? PGSD. Oh, PGSD, mau jadi guru? Iya, betul, Pak. Jadi guru SD ya? Iya. Memang cita-cita dari kecil jadi guru SD memang? Iya, dan bermimpi-mimpi terbesarnya tuh suatu saat nanti mau bangun yayasan. Oh, sekolah dasar, iya. Ya. Memang dari orang tuanya guru? Iya, betul. Oh, ibunya apa ayahnya? Keduanya. Oh, dua-duanya guru. Masih aktif sekarang? Iya, masih, Pak. Ngajar di mana? Kalau ibu ngajar di SD. Nah, SD mana tuh? SD Negeri 9 Bening Agung di Oku Selatan. Oku Selatan. Ayahnya? Ayahnya kepala TU di Mandua Oku Selatan. Oh, di Oku Selatan. Jadi sekolahnya di ini ya, berarti pisah sama orang tua ya, merantau ya. SD-nya di mana dulu? SD-nya di dekat rumah di SD Negeri 3 Bening Agung. Bening Agung. Ya. Baru SMP-nya di Palembang. Iya. SMP berapa? Dulu waktu kelas 10, waktu kelas 7 itu di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Terus pindah ke Pondok Pesantren Darul Ulum di kelas 8 dan juga 9. Oh, baru lanjut ke 3. Ini aktif di organisasi sejak apa tuh? Sejak SD atau sejak TK? Sejak MAN. Oh, baru di MAN. Ya, waktu di SMP belum berarti? Belum. Apa yang membuat tiba-tiba kok mau aktif itu di organisasi? Ya, dulu waktu selesai di RU pernah bertekad sama teman, pokoknya nanti waktu kita MAN kita harus jadi ketos dan waketos, dan alhamdulillah itu terwujud, Pak. Jadi mungkin tadi karena adanya berkat perjuangan bareng sama teman juga selama di MAN 3. Jadi fokus untuk belajar berorganisasi. Jadi di MAN 3 itu ketua OSIS kita? Iya, betul. Di tahun keberapa? Tahun berapa tuh? 2022-2023. Kelas 11. Oh, waktu kelas 11 itu kelas 2 ya? Kelas 11. Iya, betul. Gimana perjuangan bisa jadi ketua OSIS itu? Oke, awalnya itu karena mungkin tadi sudah ada niat ya, Pak. Namun ada sedikit permasalahan yang datang dari kedua orang tua. Orang tua itu pengennya fokus belajar aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga kita buktikan bahwasanya ini nih tidak manfaatnya itu baik loh, manfaatnya itu banyak juga untuk diri sendiri, terutama untuk Husnul, dan alhamdulillah setelah itu orang tua memberikan kepercayaan dan juga keyakinan. Waktu di Sehingga kelas 11 itu ya alhamdulillah sampai dengan saat ini disupport oleh orang tua. Ini Husnul ada berapa saudara? Ada 3 saudara. 3. Yang nomor berapa Husnul? Nomor pertama? Pertama. Oh, jadi adiknya lagi. Adiknya di SMP sekarang? Iya, sekarang baru mau masuk di MAN 2, Palembang. Siapa nama adiknya? Naila Zahrani. Bisa disapa adiknya? Halo Naila. Nanti mau diajak ikut organisasi juga adiknya? Gak dibolehin orang tua. Kalau yang kecil? Yang kecil sekarang kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Nah, ada tidak pengalaman ketika jadi ketua OSIS kemarin itu? Seperti apa sih ceritanya? Kan orang kan belum tentu tahu nih perjuangannya itu seperti apa jadi ketua OSIS itu. Tentunya kalau menjadi ketua itu bagi Husnul sendiri ya, Pak, alhamdulillah banyak
suka dan juga dukanya. Namun kalau dilihat-lihat itu lebih banyak sukanya. Karena kan tentunya orang-orang yang ada di organisasi itu merupakan orang-orang yang sudah memiliki niat. Dan tentunya kita tidak akan terbebani dengan adanya tugas-tugas tersebut. Jadi kalau ditanya banyak suka ataupun duka, tentu banyak sukanya. Gimana sih ceritanya bisa jadi ketua OSIS itu kemarin itu prosesnya? Bisa nggak dikabarin? Calonnya ada berapa? Dipilih ada berapa orang gitu? Awalnya itu dari kelas 10 kan menjabat sebagai anggota OSIS. Kemudian di angkatan selanjutnya naik di kelas 11 itu kan kita awalnya ada 6 kandidat calon. Nah kalau sebelumnya kemarin apa di pengurus itu? Di atau masih anggota aja? Bukan di OSIS teman tadi? Awalnya masih anggota, Pak. Anggota, jadi bukan kelas pengurus 10 ya? Iya, jadi kelas 10 itu semuanya terpilih sebagai anggota. Di kelas 11 nanti baru mengambil peran dan jabatan masing-masing. Iya. Bisa ditunjuk menjadi kandidat itu gimana ceritanya tuh? Itu kita yang mengajukan diri. Mengajukan. Ya, jadi 6 orang ya? Iya. Kemudian nanti melalui tahap seleksi dan juga proses, Pak. Yang pertama itu kalau kami kemarin di Angkatan Husnul itu ada pembuatan poster terlebih dahulu dan juga nanti jadi bikin poster itu. Berarti harus kreatif diri. Ya? Iya, betul, Pak. Selanjutnya itu ada pembuatan video challenge perkenalan diri dan juga pengembangan diri. Lanjutnya itu ada tim proses ataupun tim kandidat pemilihan penyuksesan disaring lagi betul 6 orang itu ya. Betul. Benar 6 orang itu ikut semua atau ya ikut semua. Namun di tengah-tengah proses itu ada 2 yang mengundurkan diri. Jadi tinggal 4. Ya. Terus dapat berapa suara itu kemarin? Alhamdulillah kemarin itu dapat sekitar 80%. 80%. Ya. Gimana sih kampanyenya itu? Jadi ini kok apa? Pada hari H itu kita melaksanakan debat, Pak. Jadi nanti diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Kita berdebat dan berargumen di depan seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, dari sanalah mungkin penilaian teman-teman itu bisa terlihat dan juga di sana juga kita membuktikan ataupun menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang akan kita berikan pada saat kita terpilih menjadi ketua OSIS nanti. Terpilih ya. Nah, kemarin itu apa tema yang kita angkat kemarin, yang debat itu? Itu temanya sesuai pertanyaan, Pak. Jadi ada yang menanyakan tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Ingat nggak? Masih nggak pertanyaannya apa di antaranya? Husnul kemarin dapat yang kan di sekolah itu ada kewenangan untuk tidak membawa HP saat jam pelajaran. Nah, Husnul dapat pertanyaan itu. Jadi apa jawaban Husnul waktu itu? Husnul menyesuaikan karena tentunya kebanyakan dari OSIS-OSIS sekolah itu kan membutuhkan HP pada saat kegiatan OSIS berlangsung. Nah, jadi di luar jam pelajaran itu Husnul sarankan untuk diperbolehkan menggunakan HP. Namun pada saat pembelajaran kita tetap fokus menggunakan media buku ataupun fokus terhadap guru yang ada di kelas. Ada nggak dampaknya itu setelah debat itu? Boleh setelah itu? Setelah debat itu tetap pada peraturan karena Husnul pro terhadap peraturan sekolah, Pak. Iya, jadi kita mengikuti aturan ya. Nah, kemudian selama menjadi ketua OSIS itu apa program-programnya itu? Oke, yang pertama itu ada pemilihan bujang gadis. Jadi pemilihan bujang gadis itu baru pertama kali di era Husnul. Iya, betul, Pak. Jadi pemilihan bujang gadis itu dari OSIS yang mengelolanya. Selanjutnya itu ada program kelas meeting. Namun kelas meeting di angkatan Husnul itu Husnul adakan bazar. Tidak hanya sekedar kelas meeting, namun ada bazar juga dan yang buka tenan di sana itu dari OSIS-OSIS. Jadi teman-teman OSIS kemarin itu OSIS sekolah lain? Enggak, OSIS di sekolah. Karena kan fokusnya sekolah di lingkup sekolah. Nah, jadi teman-teman OSIS kemarin itu luar biasa sekali sambil berdagang pada saat kelas meeting. Jadi itu juga merupakan salah satu pemasukan untuk dan itu belum pernah ya sebelumnya? Belum pernah ada bazar. Itu kelas meeting ya? Iya. Nah, selain itu apa lagi? Selain kelas meeting itu ada kegiatan-kegiatan sekolah seperti 17-an. Dan itu ditangani oleh ini dipercayakan kepada OSIS ya? Iya, betul. Kalau Husnul sendiri nih mau mencalon kemarin itu apa sih alasannya? Atau ada yang meminta itu? Atau pacarnya misalnya? Nggak ada, Pak. Oh, belum ada pacarnya? Belum. Jadi kalau Husnul itu memang dari keinginan diri Husnul sendiri. Karena Husnul selama ini itu ketika Husnul dipimpin, Husnul tuh ingin suatu saat Husnul itu yang menjadi tongkat di sebuah organisasi tersebut. Husnul tuh mau berkolaborasi dan berperan lebih jauh untuk teman-teman yang ada di OSIS. Kalau di OSIS MAN 3 itu sudah berapa periode tuh? Itu kalau OSIS MAN 3 itu dari kelas 10 hingga kelas 12, Pak. Enggak, jadi 3 tahun. Dari sejak berdiri sampai sekarang tuh ingat nggak? Tahu nggak sama yang pendahulunya itu? Sudah jauh sekali sih, Pak. Kalau itu dari angkatan yang ingat berapa? 5 periode sebelum masih ingat nggak nama-namanya? Masih ingat. Siapa? Ya.
Sebelumnya itu ada Kak Amel. Sudah ada, kuliah sekarang ya? Ya, sekarang sudah kuliah. Sebelum Kak Amel itu ada Kak Fauzan. Terus ada Kak Maulana. Dan duanya lagi kayaknya lupa deh Pak. Nah, itu kan di lingkungan sekolah nih. Kemudian masuk ke luar, ya, ke forum OSIS Palembang dulu. Oh, Palembang dulu. Ya. Gimana ceritanya itu? Ya, jadi waktu kelas 10 itu ada kakak kelas yang menyarankan tuh ikut organisasi di luar. Berarti sebelum ketua OSIS ya? Iya, sebelum ketua OSIS. Dan proses pemilihan ketua OSIS itu juga dibantu oleh kakak-kakak yang ada di forum OSIS Palembang. Oh, artinya sebenarnya keuntungan ketika kita ikut ke forum OSIS Palembang itu ya? Iya, betul. Itu pengurus juga kita di forum OSIS Palembang? Iya, di ketua departemen kewirausahaan. Oh, alanya di backup oleh mereka, kan? Nah, kalau di forum OSIS Palembang, ketua kita, tempat? Enggak? Ketua divisi, Pak. Ketua divisi. Berapa periode? Satu periode? Satu periode juga. Tahun 2000 berapa? 2022-2023. Oh, baru 2023 kemarin ikut yang di forum itu ya? Ya. Nah, kalau itu kan gimana lagi? Kan ini kan lebih luas ini kan. OSISnya ada berapa OSIS sih anggotanya sesumsel itu? Ingat nggak? Kalau satu Sumsel itu anggotanya di periode Husnul ada 160 orang, Pak. Oh, 100 mewakili 160 OSIS itu? Atau gimana orangnya? Ya, itu mewakili masing-masing kabupaten kota yang ada di Sumsel dan juga sekolah. Sumsel. Iya. Berarti tingkat tantangannya lebih besar ya ketika mencalon itu. Nah, gimana prosesnya itu? Oke, baik. Atau tiba-tiba atau gimana itu ketika mencalon? Ya, pasti ada prosesnya dulu, ya, Pak. Awalnya itu memang tidak terlalu meyakinkan diri untuk bisa terpilih sebagai ketua umum di UPOSTAN. Karena tadi melihat potensi teman-teman yang lain pasti ada yang jauh lebih baik. Nah, namun alhamdulillah ketika prosesnya berlangsung dan juga ingat sekali waktu itu sebelum debat berlangsung ayah bilang kalau sudah turun maksimalkan. Nah, jadi Husnul fokus meyakinkan diri Husnul sendiri agar pada saat pemilihan ini Husnul bisa terpilih. Nah, jadi dari sana Pak mungkin alhamdulillah terpilih, dan ketika terpilih itu juga seperti yang Husnul katakan tadi. Tidak ada hal-hal yang berat bagi kami karena kami menjalankan semua itu dengan bersama-sama. Berarti itu juga berkat dukungan dari orang tua. Iya, betul. Gimana ini pesan orang tuanya ketika sebelum maju itu? Kalau dari mama sama ayah tentunya selalu mendoakan dan menyemangati. Ya, gimana pesannya itu? Itu tadi kalau ayah bilang ketika sudah memilih itu maksimalkan dan jangan lupa untuk terus berdoa. Kalau ketua sebelumnya siapa? Ketua sebelumnya itu ada Kak Fauzan juga. Kak Fauzan itu sekarang dari SMA 17 sudah kuliah. Jadi berapa calon kemarin? Kemarin kalau nggak salah itu ada 11 orang. 11 orang. Namun disaring lagi pada hari H pemilihan itu ada 3 orang. Jadi 3 orang, cewek semua? Cowok 2. Oh, cewek 2. Berarti kita ngalahin ini ya, ngalahin cowok ya. Kalau di Iman kemarin itu 1 orang juga cewek calonnya waktu ketua OSIS itu? Enggak, kalau di IMAN kemarin calon 6 orang itu? Yang laki-lakinya 2, yang perempuannya 4. Waktu mundur 2 orang tuh cewek yang mundur atau yang cowok? Cewek sama cowok. Jadi kita memang ini rivalnya juga ada cewek juga ya. Nah, kalau di pemilihan kemarin gimana ceritanya prosesnya? Itu waktu itu membuat video pengenalan diri juga ya. Kemudian nanti teman-teman itu memilih lewat Google Form siapa yang 3 orang yang akan maju ke puncak acara, dan terpilihlah Husnul, Darlian dan juga Yusuf. Siapa? Husnul, Darlian dan juga Yusuf. Nah, nanti ketika terpilih ya 2 orang ini dimasukin pengurus nggak? Iya, betul, sebagai wakil 1 dan wakil 2. Oh, jadi wakil 1 tadi yang Yusuf? Iya, wakil 1 Yusuf dari SMK Negeri 1 Palembang. Yang satunya lagi? Darlian dari SMA Negeri 18 Palembang. Yang kemarin ya? Iya. Nggak hadir kemarin dia? Belum, Pak, kemarin belum hadir. Belum hadir ya. Nah, selain di OSIS, kalau ini kan masih OSIS semua ya, OSIS SMA, forum OSIS, ada tidak kita aktif juga di organisasi lain? Mungkin di Green Generation. Ya, apa itu? Itu merupakan komunitas yang fokus terhadap lingkungan, Pak. Green Generation Sumatera Selatan. Awalnya itu pada saat pemilihan kepengurusan yang kedua di Sumsel. Itu dibantu oleh teman yang ada di sekolah juga. Rekomendasi lah ibaratnya. Jadi kita ikut juga di Green. Ketua juga? Bukan, anggota divisi humas. Karena kan kita masuk yang batch kedua. Kalau Green Generation itu pusatnya di mana? Itu pusatnya kalau kemarin itu belum ada pusat. Belum ada sekretariatan. Namun mungkin di tahun ini bisa dimaksimalkan. Selain itu
Selain itu mungkin karena kemarin sempat mengikuti ISLC. Jadi apa itu ISLC itu? Pengumpulan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Di mana? Di Universitas Indonesia. Oh, jadi pengalamannya waktu menjabat ketua OSIS mana dia? Iya, betul. Jadi kita ikut 100 orang ketua OSIS terbaik gitu di Jakarta itu. Iya. Apa sih ininya kegiatannya di itu? Oke, kegiatannya kemarin itu banyak sekali Pak, dan yang paling Husnul dan teman-teman senangi itu adalah pada saat materi dan juga kunjungan. Kemarin kita kunjungan ke DPR RI, kunjungan ke Bappenas, kita juga bertemu dengan speaker-speaker terbaik yang ada di Indonesia. Jadi banyak ilmu yang didapat ya. Ya, dari sana juga mungkin memiliki, yang paling penting adalah teman-teman, karena teman-teman ketua OSIS yang lain itu jauh lebih luar biasa. Iya. Jadi bisa ketemu belajar semua ya. Ada forumnya sekarang, forum OSIS ada Indonesia forum itu. OSIS nasional. Oh, kita pengurus juga? Ya. Jadi sebagai apa? Sebagai di bidang keuangan itu sebagai bendahara. Bukan. Divisi keuangan aja. Iya, divisi keuangan. Jadi dan banyak dananya. Banyak dananya itu di forum OSIS nasional itu. Banyak, cukup banyak. Ya. Nah, kalau cita-cita jadi guru tadi ya. Selain guru apa nih? Kalau misalnya gagal jadi guru? Maunya jadi guru Pak, insya Allah. Kenapa mau jadi guru? Ya tadi awalnya itu mau jadi guru SMA, namun kata Mama kayaknya lebih enak jadi guru SD juga, SD aja. Iya. Karena mengingat sekarang itu kita tuh lebih banyak interaksi sama anak-anak dan juga nanti bisa mungkin lebih fokus terhadap keluarga. Jadi itulah alasan utama Husnul memilih. Waktunya lebih banyak untuk keluarga ya, karena mungkin Sabtu juga libur, Minggu juga libur ya. Nah kalau hobinya apa? Hobi Husnul berenang. Berenang. Dan bermain tenis meja. Karena kalau di daerah dulu di sungai berenangnya? Iya, di danau. Di danau. Danau apa namanya itu? Danau Ranau. Danau Ranau. Oh, di danau renangnya. Kalau di sini masih sering renang di Palembang? Enggak, tapi ketika pulang itu renang setiap hari. Oh, jadi di dekat Danau Ranau itu rumahnya memang ya. Kalau tenis meja itu hobi atau punya prestasi juga? Dulu waktu SD pertama ikut-ikutan aja. Namun ketika SMP kan sering mengadakan turnamen tenis meja. Alhamdulillah banyak mengikuti lomba pada saat SMP, dan itu kan Ponpes RU mungkin tandingannya ya SMP, MTS, MA dan juga SMA IT yang ada di sana. Pernah juara juga? Pernah. Juara 1? Ya, juara 1 dan 2. Berapa kali? Itu 3 kali turnamen kalau nggak salah. Oh, berarti memang Husnul ini juga atlet juga, berarti termasuk kategori ya? Atau masuk M1 itu karena prestasi tadi? Salah satunya? Itu jalur reguler Pak. Karena awalnya ikut kan seleksi tes ya? Ya, awalnya itu tujuannya ke Manice, namun dulu sebagai cadangan saja. Jadi alternatif lain baru ke Man3. Man3 ini yang internasional itu ya? Bukan? Man3 yang di Pak Jo? Iya, yang di Pak Jo, yang di dekat MTS 2. Internasional itu kan? Iya, nasional. Oh, nasional apa internasional itu? Nasional. Oh, nasional ya. Jadi memang cukup bagus ya sekolahnya ya. Nah, kalau Hunus sendiri melihat generasi muda sekarang ini, seperti apa sih mereka secara umum? Karena Husnul hidup di lingkup yang mungkin teman-teman itu semuanya pada aktif organisasi, dan melihat anggota Husnul sendiri itu banyak sekali yang mengikuti aktif dan memiliki banyak sekali hobi dan juga beragam sekali kemampuan. Husnul lihat generasi sekarang ini merupakan generasi yang sedang emas-emasnya Pak. Dan Husnul yakin pada saat beberapa puluh tahun ke depan teman-teman Husnul nanti bisa menjadi pemimpin yang baik di negara Republik Indonesia. Ya, jadi Husnul ini memang aktif di organisasi tapi juga tidak ingin menjadi aktivis ya. Nanti ya kan. Atau nanti kan kalau di guru juga ada organisasinya ya, ada PGRI dan organisasi, mungkin nanti bisa juga aktif di PGRI dan lain-lain ya. Nah, ada pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan-pesan untuk teman-teman dan juga mungkin anak-anak muda saat ini, mari kita mengasah kemampuan dan juga potensi kita masing-masing, karena Husnul juga punya moto hidup, orang yang gagal adalah orang yang takut berucap, takut bermimpi. Jadi jangan pernah ragu akan kemampuan diri sendiri, karena kita tentunya ketika kita sudah berusaha, kita bisa memaksimalkan dan juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seni apa hobinya? Nyanyi? Menyanyi. Oh, pernah juara juga? Pernah waktu ada SNSD. Oh, FLS2N. FLS2N. SMP nggak ikut lagi? Nggak ikut lagi karena nggak ada. Nggak ada. Yang Man nggak ikut lagi?
cuman nggak ada Pak, nggak ada kompetisinya. Khusus SMA yang ada ya, karena mengadakan dinas. Artinya memang punya bakat juga nyanyi ya. Jadi mungkin tinggal belum ketemu ininya nih, pencari bakat nih. Jadi demikianlah barangkali perbincangan kita. Artinya memang generasi muda itu, Gen Z itu juga tidak semuanya sibuk main gadget, tidak semuanya juga memaksakan keinginan kepada orang tua, tapi juga ada juga yang aktif dan banyak sebenarnya memang aktif dan kreatif yang memang bisa diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Guru juga pemimpin masa depan, karena guru SD itu yang juga bisa melahirkan anak-anak muda yang nanti juga berprestasi ya. Demikianlah perbincangan kami bersama Husnul Adawiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.